Fungsi buku Atomic Habits dalam trading, karya James Clear. Nah, ini adalah buku yang saya rekomendasikan buat dibaca karena ini sangat relate sama trader. Nah, ini saya ringkas langsung aja poin-poinnya, nanti untuk detailnya kita tambah sedikit. Nah, di sini saya udah ngeringkas. Lihat langsung di game ini ya, nggak usah susah-susah. Nah, Atomic Habit ini intinya adalah untuk membuat kebiasaan buruk hilang dan membuat kebiasaan baik baru gitu ya. Jadi konsep utamanya adalah perubahan kecil hasil besar. Perubahan kecil dan berkelanjutan dapat bertransformasi jadi jangka panjang karena diakumulasi ya. Kemudian fokus pada sistem bukan tujuan. Jadi alih-alih fokus pada hasil, ini fokus pada sistem gitu. Jadi lebih ke sistemnya. Nah, ini sangat relate sama Traders Family ya. Jadi Traders Family itu membangun sistem komplit supaya apa trader itu membuang kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan baik. Nah, sudah pernah saya jelaskan bahwa ada masalah psikologi trading. Nah, itu saya ungkapkan nih, jabarkan lebar, kompleks ya. Jadi di sini kebiasaan-kebiasaan buruk yang saya sebut akar masalah. Nah, ini menimbulkan habit yang sangat banyak ya. Mulai dari lihat orang flexing, ya, kemudian live trade, grup sinyal, asal biru close, layering, lotnya ditambah, diperbesar, ya, kemudian profit besar dan berturut-turut, jadinya overconfident, greedy. Nah, ini Conslos, Revenge, MC. Nah, ini berulang terus yang hasilnya menjadi kebiasaan buruk. Nah, jadinya MC terus-menerus, akhirnya stres dan ya pasti akan putus asa dengan tradingannya. Dan merubah menjadi kebiasaan baik. Jadi backtest metode ya, kemudian dengan backtest metode ini kita tahu jadinya probabilitas, risk reward, SLTP, pakai SLTP, tidak intervensi, kemudian berhenti saat loss banyak ya, double entry, resikonya dihitung ya, kemudian hasilnya baru kelihatan setelah sistemnya dirubah, hasilnya kelihatan yaitu profit konsisten ya tuh. Nah, sistem yang dipakai oleh Traders Family apa? Ya, utamanya adalah backtest. Karena di dalam backtest ini, seperti yang udah saya jelaskan tadi, ya ada probabilitas, risk reward, cost loss, atau loss berturut-turut, dan angka pipsnya. Nah, ini langsung lebih detailnya. Kita lihat di website Traders Family. Nah, ini di website Traders Family. Kalau yang teman-teman udah pada buka websitenya pasti tahu ya. Ini adalah sistem backtest atau tools backtest dari Traders Family. Nah, di sini kan kita zoom. Jadi ada entry price, stop loss, take profit, exit date, nanti resultnya SL atau TP. Itu di input semuanya. Ya, pairnya apa, tanggal masuknya berapa, tanggal keluarnya berapa ya, entry date, exit date. Akhirnya ketemu yang namanya total profit. Total profits, average profit per trade-nya, per bulannya juga ada. Kemudian ada yang terpenting adalah probabilitas dan risk reward. Nah, ketemu ya. Ini 70%, 68,33 ya, hampir 70%. Dengan risk 0,42, reward 1. Jadi 1:2 ya, ini lebih dikit. Ini ada consecutive profit sama consecutive loss ya, atau profit dan loss berturut-turut. Nah, di sini adalah sistem yang dibangun Traders Family. Alih-alih fokus pada hasil,
tapi lebih fokus ke sistem ya di Traders Family, sehingga dengan sistem yang udah bener, yang udah proof dibuktikan oleh Pak Tito Trading for Living, membuat kita menghasilkan profit yang konsisten. Ini grafiknya bisa kita lihat, angka PIP-nya bisa kita lihat. Nah, ini saya backtest 2024 sampai 2025 walaupun belum full. Ini growth-nya. Nah, ini adalah hasilnya ya dari backtest. Nah, dengan hasil seperti ini kita akan jadi PD saat kita masuk market, sehingga tidak fear atau tidak greed gitu ya. Nah, kita balik lagi ke ringkasan dari Atomic Habit yang tadi. Nah, di sini sorry, kita kecilkan. Nah, ada 4 hukum perubahan perilaku dalam Atomic Habit. Gitu. Matiin aja ininya. Nah, perubahan yang jelas gitu ya. Jadikan jelas. Nomor 1, jadikan jelas cara membangun kebiasaan baik. Isyarat pemicu atau kebiasaan Anda terlihat jelas di lingkungan Anda. Nah, dalam hal ini perubahan yang sangat jelas. Apa perubahannya? Yaitu yang sebelumnya kita loss terus dengan metode yang kita punya, yang sudah kita backtest. Kelihatan ya, profit. Nah, akhirnya profit. Ini dengan simulasi modal 1000 di endingnya menjadi 176.000 dengan asumsi dengan simulasi lot 1. Nah, ini kan resikonya terlalu besar. Kita buat 0,01. Lalu kita bisa check out lagi. Nah, di sini keluar angka lagi menjadi 2.750. Berarti kan hampir 3 kali lipat ya, 300%. Itu. Nah, itu adalah bagian dari ini kebiasaan yang terlihat jelas. Nah, terlihat jelas. Artinya hasilnya terlihat jelas karena sistemnya jelas gitu ya. Prosesnya jelas. Nah, bagaimana cara backtestnya? Nah, ada di video di TF Education. Teman-teman bisa lihat di sini di TF Education. Nah, teman-teman bisa lihat di website Traders Family. Silakan registrasi. Kalau yang belum registrasi bisa klik link di bio, nanti saya sertakan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya apa? Cara menghentikan tadi kan cara membangun kebiasaan baik. Nah, ini yang selanjutnya, yang kedua adalah cara menghentikan kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruknya apa tadi? Kebiasaan buruknya yang di masalah psikologi trading ya. Profit ABC asal biru close ya, asal profit dikit close, bukan berfokus pada nilai pipsnya. Padahal kan yang terpenting adalah nilai pipsnya yang sudah kita backtest dengan metode yang sudah kita bakukan gitu. Kemudian layering. Nah, ini membuat tidak terukurnya resiko lotnya ditambah. Itu nah berasal dari mana juga? Dari lihat orang flexing, left trade, group signal gitu ya. Dan ya tadi semua kebiasaan-kebiasaan tadi itu akar masalahnya tadi ini ya, karena nggak punya data backtest. Kalau kita udah punya data backtest, ini semua akan hilang. Kita nggak akan senang lagi lihat orang live trading, flexing, dan sebagainya. Lalu yang menjadi masalah yang cukup kebiasaan jelek yang sangat mengganggu lagi adalah dengan melihat terus-menerus chart. Nah, di sini saya
sudah meringkas, jadi jangan pantengin chart. Kalau kita pantengin chart terus-menerus, itu kebiasaan buruk akan kembali muncul. Akan sekali ada candle panjang kita pingin trade gitu ya, walaupun udah punya metode, tapi tetap aja yang namanya kebiasaan ya, sama kayak kita kalau di mall atau inilah kalau di jalan lah, kita udah pingin diet lah, kasusnya diet. Kita misalkan mau diet contohnya, nggak mau makan junk food, tapi makanan kesukaan kita gorengan, terus fast food kayak ya chicken-chickenan gitu ya, KFC, McD. Nah, kalau kita lewat di pinggir restonya atau warungnya, baunya, lezat gitu ya. Nah, kita pasti akan ke-trigger untuk mampir makan lagi. Padahal kita lagi diet makanan kotor. Nah, sama juga dengan trading. Nah, trading kalau kita mau membuang kebiasaan buruk kita, yaitu lot digedein, trading terus-menerus, kemudian layering dan sebagainya, itu masalah itu akan datang kalau kita lihat chart. Makanya jangan lihat chart ya, jangan lihat chart, lalu ganti dengan aktivitas lain yang menghasilkan dopamin seperti aktivitas hobi, kerja, bisnis, dan olahraga. Nah, itu. Kemudian eh jadikan menarik buat kebiasaan baru tampak menarik. Nah, untuk menjadikan kebiasaan baru ini menjadi menarik, backtest ya, backtest ini jadi kebiasaan baru. Menarik karena apa? Karena setiap kali kita backtest, kita akan mendapatkan data yang membuat kita puas dengan metode yang kita miliki, ya. Tapi bukannya backtest terus-menerus mengoptimasi satu metode terus-menerus sampai berkali-kali, enggak ya teman-teman. Tapi satu pair fokus satu metode gitu. Jadi dengan satu metode di satu pair, kita akan tahu probabilitas terbaik di pair ini dengan metode ini. Ya kalau mau optimasi ya di satu pair aja, tapi eh, tidak usah terlalu banyak ya optimasi metodenya, karena tidak ada metode yang sempurna. Semua ada probabilitas dan risk reward masing-masing. Itu jadi eh, yang namanya kebiasaan baik backtest itu ya backtestnya di pair lain dengan metode yang lain atau dengan metode yang sama. Coba temukan pair-pair yang cocok dengan metode itu. Intinya di pair yang berbeda. Nah, itu adalah upaya dari yang tadi mana? Buat kebiasaan baru tampak menarik itu ya. Nah, jadi kita backtest dengan uh, tools Studies Family yang menghasilkan angka pips, probabilitas, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya buat kebiasaan buruk tampak tidak menarik. Ya itu tadi ya, kebiasaan yang buruk tadi ya, layering, waktu besarin, kemudian lihat chart terus menerus. Ya akhirnya kalian akan terjebak dalam revenge. Itu udah sangat tidak menarik ya, karena akan menimbulkan masalah ya. Dan kita udah menikmati hasil dari data backtest dan forward test kita, otomatis ini akan kebiasaan buruk ini lama-lama akan menghilang sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga, jadikan mudah. Permudah kebiasaan baru dengan memecahnya menjadi tindakan yang lebih kecil, cepat, dan cepat, misalnya dengan aturan 2 menit. Nah, ini 2 minutes rule, ini menarik juga ya. Jadi kalau misalnya kita malas backtest, kita terjebak dalam doom scrolling ya, scroll medsos terus-menerus. Nah, teman-teman sambil scroll medsos sambil buka laptop. Terus ngerjain backtest selama 2 menit. Nah, setelah 2 menit kita akan merasakan bahwa kita itu berdosa ya, menghabiskan waktu berjam-jam untuk scroll medsos. Sementara kita cuman backtest 2 menit. Nah, ini kebiasaan baru kan. Backtest 2 menit tapi menghasilkan
sesuatu gitu, menghasilkan angka, menghasilkan data yang nantinya kita bisa profit dengan data ini gitu ya, profit konsisten. Nah, dengan rasa berdosa itu kita pasti akan melanjutkan backtest. Ini baru 2 menit sudah menghasilkan data, misalkan kita berhasil input 2 menit itu satu data backtest. Nah, kalau dilanjut sejam dibanding dengan scrolling sejam misalkan, ini kan dalam waktu sejam kemungkinan bisa mendapatkan 100 atau 50 lah data backtest. Itu yang dimana akan menghasilkan data yang akan menghasilkan profit untuk kita trading. Nah, itulah kekuatan dari apa tadi jadikan mudah atau 2 minute rules, aturan 2 menit. Kemudian yang selanjutnya buat kebiasaan buruk sulit dilakukan dengan menambah hambatan. Nah, ini tadi kan kebiasaan buruknya misalkan doom scrolling, scroll medsos terus ya. Scroll gitu ya. Nah, kita delete aja atau nonaktifkan sementara. Seperti misalkan saya di HP yang buat rekam ini ya. Udah saya hapus yang namanya YouTube, Instagram sama TikTok. Saya bener-bener hapus. Dan ya udah kalau mau melihat YouTube ya ini di iPad saya ya. Jadi iPad kalau misalnya kita scrolling ini short ya, itu nggak akan nyaman ya karena megangnya gede, di scroll gitu sambil tiduran atau rebahan pasti tidak akan nyaman. Nah, itu adalah hambatan yang saya ciptakan untuk supaya kebiasaan buruk ini tampak tidak menarik atau hambatan, ada hambatan ya. Karena susah scroll dengan iPad yang gede ya, lebih gede dari tangan kita. Kemudian yang keempat, jadikan memuaskan. Buat kebiasaan baru terasa memuaskan segera setelah Anda melakukannya. Yaitu tadi backtest memuaskan karena kita tahu angka real yang kita dapatkan. Baik dari angka pips maupun dari profit yang kita dapatkan ketika kita memasukkan nominal. Gitu ya. Nah, gitu. Kemudian buat kebiasaan buruk tidak memuaskan. Ya otomatis kalau kita udah puas dengan hasil kerjaan kita di backtest, kita juga nggak akan scroll di tab yang gede, di iPad yang gede. Udah berat ya ini berapa? 1/4 kilo mungkin ada. Pegel loh ini pegang iPad buat scroll sosmed. Nah, itu ringkasan dari Gemini untuk Atomic Habit. Jadi buku Atomic Habit ini sangat menggambarkan sistem Traders Family. Jadi saya rasa Pak Tito juga pasti sudah membaca buku ini dan terinspirasi oleh buku ini. Itu jadi teman-teman kalau mau uh, membuat kebiasaan baru yang baik, baik itu dalam trading atau non trading, tapi kita bahasnya di dunia trading ya karena ini saya membahas trading. Ini silahkan baca buku Atomic Habit, bisa beli ya. Ini versi Inggris tapi Indonesianya mungkin ada. Coba nanti saya akan cari linknya. Itu ini 2 minute rules. Ini adalah daftar isinya. Mungkin ada yang menarik yang belum dibahas oleh Gemini. How to fix udah, environment often matters more. Nah, ini sama aja ke untuk membuang kebiasaan buruk ya, motivation overrated. Jadi ya udah 2 minute rules itu termasuk motivation overrated karena dengan 2 menit kerja otomatis nah itu lingkungannya mendukung. Kemudian laptop selalu di depan meja kerja, di atas meja kerja, kemudian buku. Nah, itu akan menambah motivasi. Kemudian delete sosmed jika nggak perlu gitu ya. Saya delete sosmed. Kemudian apalagi ya? Udah itu isi yang mau saya bahas di buku Atomic Habit ini. Karena kalau kita bahas semuanya otomatis nggak cukup ya waktunya. Nah, di samping itu saya juga lihat untuk konten yang membahas Atomic Habit. Nah, ini dari channel Sikutu Buku, teman-teman bisa cari sendiri channelnya di YouTube. Nah, ini ada contoh yang sudah dibahas di
bukunya, tapi dia membahas kembali. Nah, ini tim atletik Inggris 110 tahun tidak pernah menang sekalipun, fokus melatih tim 1% lebih baik. 1% lebih baik akan selama 5 tahun oleh Dave Brailsford atau pelatihnya. Nah, ini dia menang 60% medal emas di Olimpiade Beijing tahun 2008. Nah, ini kekuatan luar biasa dari 1%. Nah, di bukunya juga udah dibahas. Ini one worse every day for 1 year itu 0,003%. One better every day for 1 year 37,78. Nah, ini grafiknya eksponensial naik, jadi 1% lebih baik setiap hari akan menghasilkan hasil yang eksponensial secara grafik. Kemudian dia bahas selanjutnya, tadi udah sih 4 hukum perubahan perilaku ya. Kemudian jangan skip kebiasaan 2 kali, ini ya cukup menarik ya, tapi ya nggak terlalu penting juga, tergantung intervalnya. Nah, ini quotes yang menarik, kebiasaan baik adalah pengulangan, bukan kesempurnaan. Setiap pilihan menentukan siapa diri kita di masa depan. Nah, maksudnya pilihan untuk setiap harinya melakukan sesuatu 1% aja. Gitu. Oke, itu saja teman-teman yang mau saya share. Ini buku bagus banget buat merubah mindset kita. Ini juga bisa jadi trigger buat kita melepaskan diri dari sosmed, scrolling sosmed dengan baca buku. Ya, kita bisa coret-coret seperti ini sesuai sama bidang kita masing-masing ya. Jadi ini asik teman-teman, kalau baca buku bisa menyeimbangkan dopamin yang kita miliki di era sosmed yang sangat meresahkan. Nah, selanjutnya tentang dopamin bakal saya bahas. Ini ada bukunya, Dopamin Finding Balance in the Age of Indulgence. Untuk kalau teman-teman mungkin di sosmed melihat dopamin detox ini ada buku dopamin detox ya. Tapi saya lebih rekomendasi yang ini, Dopamin Nation, karena yang sesungguhnya dopamin itu bukan di detox ya. Karena dopamin itu alami yang ada di tubuh kita. Kalau detox kan mengurangi ya. Kalau nation ini menurut saya, jadi kalau dopamin itu bukan dikurangi tapi dikendalikan. Jadi dopamin buruk dikendalikan dengan menyeimbangkan dengan dopamin yang baik gitu. Jadi tidak berlebihan pada keburukan, di sisi lain mengalihkan ke dopamin yang baik. Nah, ini selanjutnya bakal saya bahas tentang dopamin, khususnya tentang trading karena kita membahas dalam bidang trading. Oke teman-teman, itu dulu, see you in the next video, bye bye.